Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk dan sudah bergabung bersama kami di studio. Yang pertama adalah mantan pimpinan KPK M. Yassin. Selamat sore Pak Yassin. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga pengamat kepolisian yang sekarang ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad. Selamat sore Pak Farouk. Selamat sore, selamat sore. Saya ke Pak Yassin terlebih dahulu untuk mengamati atau mencermati arah statement atau arah pernyataan dari Presiden Jokowi kemarin. Ia mengatakan jangan ada kriminalisasi dan itu diulang 3 kali. Kalau Anda sebagai mantan pimpinan KPK, menurut Anda adakah kriminalisasi yang dilakukan oleh kepolisian kepada KPK saat ini? Ya, saya menyoroti dari angle lain. Pemikiran Pak Presiden tentu berkaitan dengan menyelamatkan agenda nasional di dalam pemberantasan korupsi. Nah, istilah kriminalisasi, nah, tentunya penegak hukum sendiri yang akan bisa menjawabnya apakah itu kriminalisasi atau bukan. Gitu. Kalau Pak Presiden lebih mengedepankan bahwa karena korupsi itu sudah demikian mengancam terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, maka jangan saling artinya itu bergesekan antara penegak hukum. Dan idealnya bahwa penegak hukum itu bersama-sama memusuhi musuh bangsa ini, yaitu korupsi itu. Sehingga dengan membangun hubungan antar kelembagaan, saya kira tidak terlepas dari agenda nasional kita bahwa tujuan kita ini agar terjadi suatu pemerintahan yang bersih, sehingga musuh bersama korupsi tadi bisa dihilangkan, berdampak kepada usaha pemerintah bagaimana mensejahterakan masyarakat, itu meningkatkan katakanlah quality of social life, yaitu peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat itu apabila pemerintah itu mampu untuk membendung atau mengurangi dan menghilangkan korupsi yang ada di Indonesia. Oke, kalau Anda mencermati apa yang dikatakan Presiden semalam, cukup kuat atau tidak, atau cukup tidak pesannya diterima oleh kedua institusi ini untuk kemudian menghentikan apa yang kita saksikan saat ini? Saya kira cukup kuat, hanya tinggal kedua lembaga itu menerjemahkan apa yang dimaksudkan oleh Presiden. Kalau kriminalisasi itu sebenarnya yang bukan kriminal kemudian menjadi dikriminalkan atau dicari-cari salahnya, itu diharapkan atau Pak Presiden mengharapkan bahwa itu jangan sampai terjadi. Okay. Gitu. Karena masyarakat juga sudah pandai di dalam menilai suatu permasalahan, sehingga mari kita menjaga profesionalisme kita di dalam melakukan penegakan hukum. Kalau menurut Anda saat ini sudah terjadi atau belum kriminalisasi itu? Saya belum tahu apa yang dimiliki oleh misalnya masing-masing penegak hukum. Tentunya kan itu tidak bisa disampaikan ke publik karena tahapannya adalah tahapan penyidikan dan di tahapan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa itu termasuk hal yang harus dirahasiakan untuk tidak disampaikan kepada publik, kecuali ya nanti disampaikan di dalam suatu persidangan nanti. Oke, Pak Farouk, kalau Anda sendiri melihatnya yang terjadi saat ini dan ketika Presiden tadi malam mengatakan jangan ada kriminalisasi, Anda secara pribadi melihatnya sudahkah terjadi kriminalisasi ataukah masih bisa dicegah nih dalam posisi sama-sama mengantongi nama tersangka di pimpinan masing-masing? Ya, saya sebelumnya mau kritisi dulu penggunaan istilah kriminalisasi itu. Okay. Istilah kriminalisasi lawannya dekriminalisasi. Itu dalam proses pembuatan hukum pidana. Jadi ada suatu perbuatan norma yang tadinya menurut hanya normal, moral, itu diterjemahkan, diformulasikan dalam hukum positif. Itu kriminalisasi. Dekriminalisasi misalnya dulu cek kosong. Dulu di pidana, kemudian undang-undang dirubah menjadi tidak lagi kriminalisasi. Okay. Itu istilah itu. Yeah. Nah, dalam konteks penegakan hukum bicarakan itu sebenarnya bukan persoalan kriminalisasi atau bukan kriminal, tapi ya sudah terlanjur kita menggunakan istilah. Tapi saya bisa menangkap maksudnya kalau adakah penyalahgunaan kekuasaan? Itu. Adakah itu? Iya. Nah, sekarang kalau yang kita lihat di sini, ya itu saya sependapat dengan Pak Yassin kan. Kita kan harus lihat dulu duduk persoalan kasusnya. Kasusnya kita apa sih jadi kan? Jadi cuma secara umum yang kita lihat bahwa ada indikasi-indikasi overacting.
yang dilakukan. Dari masing-masing lembaga, dua-duanya Bukan atau cuma salah satu lembaga? Satu lembaga yang nampak kan, karena itu ditunjukkan di muka publik. Yang satu proses penangkapan wakil ketua KPK itu. Satu dalam penegak orang melanggar hukum itu biasa, ada pasti ada. Menegakkan hukum biasa, menangkap orang, menahan orang itu luar biasa. Artinya penegak hukum itu sudah dimodali. Hei kalian kalau mau menangkap orang ada aturannya, ada. Nah itu dulu yang dipakai, itu yang kita lihat dipertontonkan itu. Itu yang Anda sebut overacting? Itu yang over kan, karena mungkin ada dasarnya, betul-betul aja. Oh, kalau mau dipakai-pakai dasar ada saja. Tapi kok mbok perlu ditangkap nggak? Kan itulah moral yang ditanamkan kepada semua insan penegak hukum itu. Hei, sampai keluar suatu adegium. Lebih baik Anda membebaskan 9 orang bersalah daripada Anda menahan satu orang tidak bersalah. Oke, Pak Rikwanto mungkin bisa menjawab. Ada kesan overacting dalam penangkapan Bambang Wijoyanto? Ya, kalau menilai itu siapa saja bisa. Mohon maaf, Prof. Ya, masyarakat menyaksikan. Jadi dari sisi sudut pandang siapapun boleh menilai yang dilakukan oleh penyidik pada waktu itu dianggap berlebihan, dianggap kurang pantas, kurang pas. Ya. Tapi kembali ya, di lapangan itu penyidik itu bisa memilih apa yang dilakukan. Bagaimana kita semua bisa menerima bahwa itu adalah sesuatu yang benar dari tata cara Polri misalnya? Mungkin kita bisa dibuat mengerti, Pak Rikwanto. Enggak, itu pendapat, penilaian. Ya, di hukum itu semua orang sama kedudukannya. Jadi jangan sampai nanti si A ini merupakan petinggi dan lain-lain sehingga perlakuannya harus begini. Itu nanti ada yang marah nanti orang bawah itu. Kemudian dalam proses yang terjadi kemarin itu adalah penyidik yang melakukannya dan penyidik punya pertimbangan sendiri harus dilakukan apa seperti pemanggilan 1, pemanggilan 2 atau melakukan penangkapan. Dan pada waktu proses penangkapan juga penyidik juga yang mengambil inisiatif harus dilakukan seperti apa. Tentunya dia akan survei, dia akan pelajari sasarannya, dia akan melihat teknis dan taktis strategi bagaimana sehingga diterapkan di mana cocoknya. Ya, kalau kita di luar cuma bisa melihat patut tidak patut, pantas tidak pas karena persepsi kita sendiri. Namun yang dilakukan itu tidak melanggar hukum. Itu tidak melanggar hukum? Tidak. Oke, kalau kemudian saat ini ada berkembang wacana bahwa Polri akan ada selanjutnya nih setelah Bambang Wijoyanto. Ada Adnan yang kemudian ada laporan masyarakat masuk soal saham, kemudian Zulkarnain juga dihembuskan mungkin akan dilaporkan lagi. Apa seperti itu strategi Polri untuk? Gini, jangan salah. Tadi saya bicara di depan ya dengan salah satu rekan dari Berita Satu juga. Seolah-olah Polri mengerjai pimpinan KPK. Tidak. Kita nggak ada urusannya dengan pimpinan KPK. Selama itu tidak ada masalah hukum. Adanya laporan masyarakat. Laporan masyarakat diproses. Ya. Nanti dipelajari apakah ada unsur pidananya atau tidak. Ya. Jadi bukan tiba-tiba di bulan Januari 2015 laporan masyarakat. Jangan salahkan kami. Jangan salahkan polisi. Tanya masyarakatnya kenapa dia melaporkan tiba-tiba rombongan rame-rame. Coba diadakan survei, diteliti dalam-dalam. TV punya kemampuan itu ya. Yang saya tangkap itu Polri ngerjain tiba-tiba banyak laporan. Ini Polri mau apa? Nah, itu yang salah persepsinya. Oke, Pak Faruk mungkin bisa merasionalisasikan apa yang terjadi sebenarnya. Iya, jadi begini. Ada satu subjek hukum, ya kan? Semua sama. Tapi ada juga fungsi perannya. Si orang sedang contoh. Polisi sudah menerapkan, jaksa sudah menerapkan. Kalau mau menegakkan tindakan pidana korupsi terhadap seorang pejabat yang sedang menjabat, masih nunggu, kira-kira udahlah, tunggu sebentar sampai dia meletakkan jabatan. Apa? Untuk tidak melihat reaksi masyarakat. Berapa banyak korupsi yang di Papua? Tapi kita lihat, jadi ada diberikan kepada penegak hukum itu untuk mempertimbangkan timing yang tepat. Itu subjek. Karena peran orang. Kemudian dari segi perbuatan apa yang patut ditangkap dan perbuatan apa yang cukup. Penipuan nggak perlu ditangkap dan memang prakteknya nggak ada ditangkap. Penggelapan, perkara-perkara yang soft seperti ini itu tidak menuntut. Ini kasus pengaduan masyarakat terkait keterangan palsu. Keterangan palsu itu harus ada di sidang pengadilan. Nah sekarang ada orang tiba-tiba sekian tahun lalu datang melaporkan. Polisi harus, loh ini kok bisa begini? Apa arahnya?
Apalagi ini dikelakukan oleh lawyer-lawyer yang nanti loh ini kemana arahnya. Oke, saya kasih kesempatan singkat saja ke Pak Rikonto sebelum break. Ya, itu Adakah mohon maaf bagi Prof, ya. mekanisme penyaringan kasus? Adakah mekanisme penyaringan kasus Ini di senior saya kepolisian? soalnya, tapi saya harus menjelaskan juga. Oke. Ya, benar yang dikatakan Prof itu. Ya, tapi dalam realita di lapangan tidak semua harus melakukan seperti itu. Seperti penipuan tidak ada yang ditangkap, ada yang ditangkap, banyak yang ditangkap juga. Ya karena memang pertimbangan si penipu ini dipanggil susah, hilang-hilangan, atau diduga akan menghilangkan barang bukti dan lain-lain ada. Setiap kasus yang paling soft sendiri pun bisa ditangkap. Manakala pertimbangan penyidik itu memungkinkan untuk dilakukan itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.